Perang Dunia Kedua menghasilkan transformasi mendalam di berbagai tempat di dunia, baik dalam cara berpikir maupun dalam hubungan yang mulai dimiliki banyak orang dengan kemajuan teknis pada masa itu. Gerakan sosial itu juga membawa kecurigaan yang diarahkan pada negara-negara lain dan dengan itu suasana yang penuh ketegangan yang mendorong ketakutan dan ketidakpercayaan di sektor-sektor luas. Dari kombinasi itu muncul episode-episode aneh dan situasi yang tidak pernah sepenuhnya jelas dan bahkan hingga hari ini terus tanpa jawaban. Apa saja atau apakah itu 25 misteri seputar konflik bersenjata terbesar dalam sejarah? Otto Wachter, petinggi yang menghilang di lorong-lorong suci. Pada tahun 1949, seorang pria masuk ke rumah sakit Roh Kudus di Roma dengan penyakit hati dan nama palsu. Dia dibawa oleh beberapa biarawan, dikunjungi oleh seorang uskup dan seorang wanita Prusia. Tidak ada seorang pun di sana yang tahu bahwa pasien itu adalah Otto Wachter, mantan gubernur Nazi di Krakow dan Galicia, buronan sejak akhir perang, dan dicari karena kejahatan massal yang dilakukan selama pendudukan Jerman. Sementara komandan tinggi rezim lainnya menghadapi pengadilan di Nuremberg, dia telah melarikan diri melalui pegunungan Austria dan menemukan perlindungan di antara para biarawan yang membantunya bersembunyi. Kisahnya akan diselimuti bayang-bayang selama beberapa dekade. Pengacara Inggris Philip Sands menyelidiki kasus tersebut dan menemukan bahwa Wachter telah hidup di bawah identitas palsu di Roma berkat jaringan rahasia yang dikenal sebagai Ratline Route ini, yang diorganisir oleh Uskup Austria Alois Hudal, memfasilitasi pelarian mantan petinggi Nazi ke Amerika Selatan. Arsip mengungkapkan bahwa Hudal menerima dukungan finansial dari sektor Amerika Serikat yang tertarik untuk menggunakan para buronan ini sebagai informan selama tahun-tahun awal Perang Dingin. Wachter, bagaimanapun, tidak berhasil meninggalkan Italia. Dia meninggal di kota itu sebelum menyelesaikan perjalanannya ke Argentina, dikelilingi oleh orang-orang yang mengetahui identitas aslinya putra petinggi itu. Horst Wachter selalu menyatakan bahwa ayahnya telah diracuni. Untuk membuktikannya, dia mengizinkan Sands meninjau arsip keluarga yang sangat besar dengan ribuan surat, buku harian, dan foto. Di halaman-halaman itu juga muncul ibunya, Charlotte Wachter, seorang seniman Austria yang berbagi ide-ide rezim dan menjaga komunikasi konstan dengan suaminya selama pelariannya. Dia menjual karya seni dan benda berharga untuk mendukungnya di pengasingan sambil menulis surat kepadanya dengan nada penuh kasih sayang. Surat-surat itu menunjukkan bahwa keduanya mengetahui deportasi dan pembunuhan massal yang terjadi di wilayah yang diperintahnya, tetapi mereka tidak pernah menyatakan penyesalan. Catatan peneliti mengungkapkan bahwa Wachter telah berlindung di kediaman gerejawi Roma sambil merencanakan kepergian klandestinnya ke Amerika Selatan. Dia melakukannya dengan bantuan para biarawan yang telah bekerja sama dengan jaringan yang sama yang digunakan oleh buronan lain seperti Eichmann atau Mengele. Tak lama sebelum meninggal, ia mengunjungi seorang mantan perwira SS. Beberapa hari kemudian, ia mulai merasa sakit dan dipindahkan ke rumah sakit, di mana ia meninggal setelah seminggu menderita. Menurut versi selanjutnya, Hudal sendiri mengaku kepada Charlotte bahwa salah satu mantan kawan suaminya yang telah meracuninya. Charlotte mendedikasikan sisa hidupnya untuk mencoba membersihkan nama suaminya dan mempertahankan versi bahwa kematiannya adalah kejahatan. Dia meninggal pada tahun 1985 tanpa menerima tanggung jawab keluarganya atas pembantaian di Polandia. Putranya Horst membela kepolosan ayahnya sampai akhir dan menegaskan bahwa kisah resmi menyembunyikan operasi terselubung Philip Sands setelah meninjau semua dokumen tidak menemukan bukti apapun yang membebaskannya. Lebih dari 70 tahun kemudian, teka-teki tentang bagaimana Otto Wachter meninggal tetap terbuka di antara tembok-tembok Vatikan dan keheningan orang-orang yang melindunginya. Kekayaan Afrika Korps yang tenggelam. Pada bulan-bulan terakhir perang di Afrika Utara, Marsekal Erwin Rommel dan staf militernya mengumpulkan sejumlah besar barang rampasan di Tunisia. Di antaranya ada emas, perhiasan, dan barang berharga yang disita dari keluarga Yahudi dan pedagang lokal. Diperkirakan rampasan itu mencapai sekitar 20 juta pound.
Dengan kemajuan sekutu dan kekalahan Afrika Korps pada tahun 1943, sebagian dari kekayaan itu dikirim ke Pulau Jerba, di mana persiapan untuk memindahkannya ke Eropa dimulai para perwira yang bertanggung jawab atas transportasi berencana memindahkannya ke Korsika dan dari sana membawanya ke Jerman. Operasi itu berada di bawah pengawasan Kapten Ludwig Dahl, dibantu oleh 3 letnan kepercayaannya, Insinyur Ceko Peter Flag, berusia 21 tahun, ditugaskan sebagai penyelam militer. Dia sebelumnya bekerja membersihkan ranjau di La Spezia dan memulihkan kapal karam Dahl memerintahkannya untuk melakukan perjalanan ke Bastia di pantai utara pulau itu, di mana ia harus bekerja sama dalam misi yang sepenuhnya rahasia. Pada titik itu, kelompok tersebut mengumpulkan 6 kotak logam tersegel yang berisi muatan itu. Rencana awal adalah mengangkutnya melalui darat melintasi Italia, tetapi serangan udara dan blokade sekutu membuatnya mustahil. Mereka kemudian memutuskan untuk menenggelamkannya di lepas pantai Korsika di lokasi yang tepat. Untuk diambil kembali nanti ketika kondisinya memungkinkan, Flick menceritakan bertahun-tahun kemudian bahwa ia menyaksikan saat kotak-kotak itu ditenggelamkan dengan pemberat untuk mencegah arus memindahkannya. Tak satu pun dari peserta kembali untuk mengambilnya. Dengan berakhirnya konflik, versi tentang apa yang disebut emas Rommel mulai beredar. Meskipun tidak ada bukti bahwa Marsekal terlibat secara langsung, namanya tetap terkait dengan episode tersebut. Kisah itu menarik perhatian para pemburu harta karun, penulis, dan jurnalis. Setelah perang, seorang mantan anggota SS yang ditahan di Dachau menyimpan foto keluarga. Di belakang gambar itu muncul koordinat yang menunjuk ke area Bastia. Kebetulan itu menghidupkan kembali gagasan bahwa kotak-kotak itu masih ada di sana, tersembunyi di bawah dasar laut. Selama dekade berikutnya, upaya pelacakan dilakukan dengan peralatan selam dan deteksi magnetik, tetapi tanpa hasil. Berlalunya waktu, sedimentasi dan air asin akan merusak logam sepenuhnya. Meski begitu, pihak berwenang setempat mencatat kesaksian dari para nelayan yang mengatakan mereka telah melihat benda-benda aneh di dasar laporan-laporan itu, tidak pernah mengkonfirmasi apapun. Beberapa peneliti berpendapat bahwa muatan itu diselamatkan secara rahasia dan dipindahkan dengan perahu-perahu kecil, sementara yang lain percaya bahwa 6 kotak itu masih terkubur di antara pasir dan batu beberapa meter di bawah permukaan mitos. Itu mencapai ketenaran sedemikian rupa sehingga menginspirasi novel dan laporan, dan bahkan disebutkan dalam cerita James Bond. Hari ini apa yang disebut harta karun Rommel terus menjadi salah satu legenda paling gigih di Mediterania. Tidak ada ekspedisi yang mampu membuktikan keberadaannya, tetapi juga tidak dapat menyangkalnya. Koordinat terus menandai titik yang sama di lepas pantai Bastia, tempat menurut cerita kotak-kotak itu beristirahat di bawah laut selama lebih dari 80 tahun. Heinrich Müller, kepala Gestapo yang menghilang di Berlin. Pada hari-hari terakhir Reich ketiga, ketika kekacauan mendominasi Berlin, Heinrich Müller, kepala Gestapo, masih berada di dalam bunker Kanselari. Dia adalah salah satu orang yang paling ditakuti dalam rezim, bertanggung jawab langsung atas represi internal, deportasi, dan interogasi. Namanya muncul di semua dokumen polisi rahasia negara. Ketika Hitler dan para kolaborator terdekatnya bunuh diri, Müller terakhir kali terlihat pada tanggal 1 Mei tahun 1945. Setelah itu, jejaknya hilang tanpa meninggalkan bukti apapun. Dalam laporan perang disebutkan bahwa Müller mengenakan seragam jenderal SS-nya dan membawa pistol di pinggangnya. Para saksi setuju bahwa dia tetap tenang, yakin bahwa pasukan Soviet akan memperlakukannya sebagai tawanan militer. Namun, tubuhnya tidak pernah ditemukan di antara sisa-sisa bunker atau di sekitarnya. Pasukan Soviet menginspeksi reruntuhan tanpa menemukannya. Sejak saat itu, mulai beredar versi yang mencoba menjelaskan nasibnya. Beberapa percaya bahwa dia meninggal selama pertempuran terakhir di ibu kota Jerman. Yang lain menyatakan bahwa dia melarikan diri menggunakan rute klandestin yang serupa dengan yang digunakan oleh beberapa pejabat partai. Sekutu mencarinya selama bertahun-tahun. Arsip yang dideklasifikasi menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Jerman Barat menyelidiki kemungkinan kelangsungan hidupnya.
Pada tahun 1963, CIA menyimpulkan bahwa tidak ada bukti bahwa Mueller bekerja untuk Soviet, meskipun Dinas Intelijen Cekoslowakia telah menyebutkannya dalam laporan sebelumnya. Soviet pada bagiannya membantah telah menangkapnya. Kurangnya dokumentasi memicu teori bahwa dia telah mengubah identitas atau berhasil meninggalkan negara itu dengan bantuan mantan agen. Selama beberapa dekade, versi yang saling bertentangan diterbitkan. Beberapa memastikan bahwa Mueller terlihat di Praha, yang lain menempatkannya di Amerika Selatan. Di Jerman beredar desas-desus bahwa dia bersembunyi di antara mantan perwira polisi rahasia atau telah meninggal dalam serangan bom. Pada akhir abad terakhir, para peneliti Jerman menemukan arsip yang menunjukkan kemungkinan penguburan di Berlin. Meskipun tanpa konfirmasi definitif, setiap penemuan mengaktifkan kembali minat, tetapi tidak ada yang menawarkan jawaban yang jelas. Pada tahun 2013, Kantor Jerman untuk Perlindungan Konstitusi melaporkan bahwa mayat seorang perwira yang ditemukan pada tahun 1945 di kuburan massal adalah milik Heinrich Müller. Menurut catatan, mayat itu mengenakan seragam SS dan memiliki kartu identitas resminya di saku. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Yahudi Mitte. Area yang hancur selama pemboman penemuan itu mengejutkan karena ironi bahwa kepala Gestapo berakhir dikubur di kuburan Yahudi. Tetapi tes DNA tidak pernah bisa dilakukan karena jenazahnya tidak diawetkan. Hari ini, arsip sejarah tetap membuka penyelidikan. Tidak ada dokumen setelah tahun 1945 yang menyebutkan keberadaannya dan tidak ada bukti yang menunjukkan pelarian atau penangkapannya. Heinrich Müller tetap menjadi satu-satunya pemimpin berpangkat tinggi Reich ketiga yang nasibnya masih belum terkonfirmasi, menghilang di puing-puing akhir perang. Jebakan terakhir tahanan yang paling diawasi di Eropa. Pada malam tanggal 15 Oktober tahun 1946, ketika semuanya telah disiapkan untuk eksekusi pengadilan Nuremberg, penjaga yang menjaga sel Hermann Göring mendengar suara aneh saat masuk. Dia menemukannya terbaring di tempat tidur, tidak bergerak. Beberapa meter jauhnya, di atas meja, ada surat-surat yang dia tulis sesaat sebelumnya. Satu ditujukan kepada istrinya Amy, satu lagi kepada kepala penjara, dan satu lagi kepada komisi kontrol dari kekuatan pemenang. Sejak saat itu, misteri dimulai tentang bagaimana dia berhasil memasukkan benda yang mengakhiri hidupnya ke dalam selnya. Beberapa jam sebelum dibawa ke tiang gantungan, para petugas yang bertanggung jawab atas pengawasannya menyatakan bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa memberinya apapun tanpa digeledah. Setiap tahanan tidur dengan cahaya yang dikontrol dari luar, menyerahkan pakaian mereka setiap malam dan tidak memiliki akses ke barang-barang pribadi. Jendela ditutupi dengan selofan, tempat tidur terbuat dari logam dan tidak ada tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Meskipun demikian, Göring berhasil menyimpan botol kecil tersegel yang, menurut laporan medis, berisi zat mematikan. Komisi Caturpartit segera memulai penyelidikan untuk mengklarifikasi bagaimana dia berhasil menghindari kontrol militer. Kecurigaan pertama jatuh pada istrinya, yang diizinkan mengunjunginya melalui jeruji besi beberapa hari sebelumnya. Diyakini bahwa dia mungkin telah memberikan objek itu kepadanya selama pertemuan itu, tetapi Komandan Burton Andrews, kepala penjara, menolak hipotesis tersebut. Catatan menunjukkan bahwa tidak ada kontak fisik atau kesempatan untuk memberinya apapun. Tukang cukur Jerman yang merawatnya di bawah pengawasan juga diinterogasi. Begitu pula pengacaranya Otto Stehmer. Tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki cara untuk melakukannya tanpa terlihat. Teori-teori baru muncul dalam beberapa bulan berikutnya. Sebuah desas-desus mengatakan bahwa Göring telah menyembunyikan botol itu sejak penangkapannya, disembunyikan di bagian tubuhnya, atau di suatu benda yang berhasil dia simpan tanpa digeledah. Laporan Jerman lainnya menyebutkan kemungkinan bahwa dia menyimpannya di antara peralatan mandi atau di dalam pipa logam wastafel. Para penyelidik tidak pernah menemukan bukti konklusif. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1950, sebuah majalah di Munich menerbitkan bahwa seorang jurnalis Austria, Peter Martin Bleibtreu, mungkin telah meletakkan botol itu di bawah kursi Göring selama sidang pengadilan disamarkan dengan permen karet.
Berita itu memiliki dampak internasional, tetapi Bleibtreu sendiri menyangkal semuanya tak lama kemudian. Kemudian muncul versi lain. Mantan Jenderal SS Erich von dem Bach-Zelewski mengaku bahwa dialah yang memberinya kapsul itu, disembunyikan di dalam sabun batangan saat keduanya berada di lorong penjara. Seiring waktu, kesaksian seorang tentara Amerika Serikat, Herbert Lee Stivers, juga diketahui yang mengatakan bahwa ketika dia berusia 19 tahun dia menerima paket kecil dari seorang wanita muda Jerman yang harus dia berikan kepada Göring seolah-olah itu adalah obat-obatan. Dia mengatakan dia menyelundupkannya di dalam pena tanpa mengetahui apa isinya. Kisahnya menutup lingkaran versi tetapi tidak memecahkan teka-teki itu. Tidak ada penyelidikan selanjutnya yang berhasil menentukan bagaimana tahanan yang paling diawasi di Eropa itu menghindari kontrol sekutu. Teori-teori menumpuk tanpa bukti akhir. Yang pasti adalah bahwa Hermann Göring membawa bersamanya rahasia yang tidak dapat dijelaskan oleh arsip militer maupun pencarian selama puluhan tahun. Pesawat terkubur yang kembali dari tahun 1942. Pada bulan Februari tahun 1942, sebuah pesawat pengebom B-17E yang diterbangkan oleh Kapten Fred Eaton berpartisipasi dalam serangan terhadap kapal-kapal Jepang di Britania. Baru pesawat tersebut telah terkena serangan selama penyerangan dan mengalami kerusakan yang terlihat di beberapa bagian badan pesawat. Ketika mereka memulai perjalanan kembali, mereka menyadari bahwa bahan bakar tidak akan cukup untuk mencapai pangkalan yang direncanakan. Mereka mencoba untuk mempertahankan penerbangan selama mungkin, tetapi ketinggian terus menurun hingga pesawat tersebut akhirnya mendarat di Rawa Agaimbo di Papua Nugini. Pendaratan itu darurat dan berakhir dengan para awak terperangkap di daerah yang penuh dengan nyamuk, kelembaban ekstrim, dan lahan yang tidak stabil. Meskipun demikian, seluruh awak berhasil keluar dari pesawat pengebom. Para awak menghabiskan 6 minggu berjalan kaki melewati vegetasi yang rapat, tanpa jalan, dan dengan cuaca yang memengaruhi kesehatan semua orang. Selama hari-hari itu, mereka menderita malaria, demam, dan kelelahan. Ketika mereka berhasil bertemu kembali dengan pasukan Amerika Serikat, mereka hanya memiliki waktu istirahat 1 minggu sebelum ditugaskan ke misi baru. B-17E tenggelam di rawa, dikelilingi oleh lumpur tebal dan air yang tergenang. Selama puluhan tahun, tidak ada yang melihatnya lagi. Pada tahun 1972, sebuah tim dari Angkatan Udara Australia yang bekerja di daerah terpencil di Papua Nugini menemukan struktur logam yang menonjol di antara vegetasi. Setelah mendekat, mereka memastikan bahwa itu adalah pesawat pengebom berat dengan 4 mesin, yang secara mengejutkan terawat baik untuk telah berada di sana selama 30 tahun. Pesawat itu memiliki struktur yang hampir utuh dengan bagian roda pendaratan terkubur dan sebagian besar badan pesawat dilindungi oleh lapisan lumpur rawa geografi Agaimbo yang sulit telah menjaga pesawat tetap tersembunyi, jauh dari penjarahan dan korosi yang biasa terjadi di daerah tropis. Penemuan itu menarik perhatian kolektor dan sejarawan, termasuk David Talichet, mantan pilot militer yang berdedikasi pada restorasi pesawat bersejarah. Selama tahun-tahun berikutnya, ia mengorganisir ekspedisi untuk mempelajari pesawat pengebom dan merencanakan pengangkatannya. Pekerjaan itu membutuhkan peralatan khusus, struktur pendukung, dan nasihat dari Alfred Hagen, seorang ahli dalam penyelamatan udara. Proses keseluruhannya berlangsung puluhan tahun karena kompleksitas medan. Setiap intervensi harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah badan pesawat menyerah setelah bertahun-tahun terkubur. Menjelang tahun 2006, penyelamatan pesawat hampir selesai. Talichet menamainya Hantu Rawa karena tempat pesawat itu terperangkap sejak perang. Setelah itu, izin diurus untuk memindahkannya keluar dari Papua Nugini. Pada bulan Februari tahun 2010, pihak berwenang menyetujui pengirimannya ke Amerika Serikat. Pada tanggal 10 April tahun 2013, B-17E tiba di Hawaii dan dibawa ke Museum Penerbangan Pasifik di dalam Pearl Harbor, di mana pesawat tersebut mulai diperlihatkan kepada publik. Struktur pesawat pengebom mempertahankan kerusakan yang terlihat dari serangan asli dan tanda-tanda pendaratan daruratnya, tetapi sebagian besar badan pesawat tetap dalam kondisi luar biasa untuk pesawat dari era itu.
Konservasinya dikaitkan dengan rawa itu sendiri, yang melindunginya selama puluhan tahun di bawah air dan lumpur. Kasus itu sebagian tertutup. Pesawat itu diselamatkan, dikatalogkan, dan dipamerkan. Meskipun tidak pernah berhasil dijelaskan mengapa pesawat itu tetap begitu utuh setelah bertahun-tahun tenggelam di lingkungan yang begitu tidak bersahabat. Bendera yang hilang dari kudeta Munich, yang disebut Blutfahne, adalah bendera Partai Nazi yang terkait dengan kudeta Munich yang gagal pada tahun 1923. Selama upaya perebutan kekuasaan tersebut, beberapa militan yang berbaris dengannya terluka atau tewas dalam baku tembak dengan polisi Bavaria. Setelah bentrokan berakhir, kain itu dibasahi oleh darah para peserta. Dari situlah nama yang diterimanya sejak saat itu. Para simpatisan gerakan tersebut mendapatkan kembali kain itu dan menyimpannya sebagai simbol yang mereka berikan karakter yang hampir seremonial. Pada tahun 1926, ketika partai tersebut menata ulang acara publiknya, bendera tersebut mulai digunakan oleh Adolf Hitler dalam pertemuan-pertemuan paling penting. Selama perayaan tahunan di Munich, pemimpin itu mengambilnya di antara tangannya untuk memberkati panji-panji baru partai dengannya. Sikap itu, yang dikenal sebagai Weihe der Fahnen, terdiri dari menyentuhkan panji-panji yang baru dimasukkan dengan bendera aslinya. Adegan itu dimaksudkan untuk menyampaikan kesinambungan antara gerakan yang telah mencoba kudeta pada tahun 1923 dan struktur yang dikonsolidasikan setelah reorganisasinya. Bendera itu berada di bawah pengawasan seorang anggota SS yang mengangkutnya di dalam peti khusus. Penanggung jawab untuk membawanya ke acara resmi selalu berada di dekat Hitler. Selama parad partai di Nuremberg, bendera tersebut menempati tempat yang menonjol dalam formasi dan disambut oleh unit-unit dengan salam yang diatur. Foto-foto pada masa itu menunjukkan kain itu ditutupi oleh selubung pelindung yang hanya dilepas pada saat ritual pemberkatan panji-panji. Pada tahun 1936, partai tersebut menetapkan protokol untuk mendefinisikan objek-objek yang dianggap suci dalam gerakan tersebut. Blutfahne disebutkan dalam dokumen dengan status tertinggi. Pengawasannya ditugaskan kepada detasemen khusus yang bertugas mengangkut, menjaga, dan melestarikan kain itu. SS menyertakan inspeksi rutin untuk memverifikasi bahwa objek tersebut tetap utuh. Penanggung jawab harus menandatangani catatan pengawasan setiap kali bendera dikeluarkan dari kotaknya dan disimpan kembali. Pada tahun-tahun berikutnya, penggunaan bendera tetap terbatas pada acara-acara khusus partai di Munich. Bendera itu tidak berpartisipasi dalam parade kecil atau dalam upacara lokal. Bendera itu hanya ditampilkan dalam kongres tahunan dan dalam acara yang diselenggarakan langsung oleh kepemimpinan. Pada akhir tahun 1944, ketika pemboman sekutu memengaruhi kota, pimpinan memerintahkan untuk menarik beberapa objek simbolis dari gedung-gedung utama partai. Di antara objek-objek tersebut terdapat bendera yang telah digunakan oleh Hitler sejak dekade sebelumnya. Setelah pemindahan itu, tidak ada lagi pergerakan resmi objek tersebut yang dicatat. Bendera itu tidak muncul dalam inventaris yang disita oleh pasukan sekutu atau dalam dokumen penyitaan partai Nazi. Bendera itu juga tidak tercantum dalam daftar artefak yang ditemukan di gudang-gudang Jerman setelah pendudukan. Beberapa laporan yang dibuat oleh tim pencari menyebutkan kemungkinan bahwa kain itu telah dibawa oleh personel partai ke gedung sekunder dan hilang di antara materi yang disita. Laporan lain menyebutkan hipotesis bahwa bendera itu mungkin telah disimpan oleh beberapa anggota organisasi pada hari-hari terakhir konflik. Tidak ada bukti yang dapat diverifikasi mengenai keberadaannya. Bendera asli yang digunakan dalam ritual partai menghilang tanpa meninggalkan catatan yang dapat diverifikasi setelah tahun 1944. Tidak ada penyelidikan selanjutnya yang menemukan bukti material keberlangsungannya. Blutfahne tetap tanpa jejak sejak saat itu dan merupakan bagian dari objek simbolis rezim yang nasibnya terus tidak terdokumentasi. Para Avengers yang hilang dalam kabut Atlantik. Pada tanggal 5 Desember tahun 1945, 5 TBM Avengers lepas landas dari Fort Lauderdale di bawah komando Letnan Charles Carroll.
Taylor Squadron tersebut ditugaskan pada rute latihan segitiga yang mencakup jalur awal ke timur, belok ke utara, dan kembali ke Florida. Pada pukul 2:02 sore, pesawat-pesawat itu mengudara dan tetap dalam formasi sesuai rencana. 1 jam kemudian, Taylor melaporkan melalui radio bahwa mereka telah menjatuhkan bom di titik yang ditentukan dan melanjutkan sesuai rencana. Tak lama kemudian, ia mulai mengirimkan pesan-pesan yang meresahkan. Ia memberitahu menara bahwa mereka tidak dapat membedakan daratan dan yakin telah menyimpang. Dalam kata-katanya, formasi tersebut tidak yakin akan posisi mereka. Menara meminta koordinat, tetapi Taylor menjelaskan bahwa mereka tidak dapat menghitung lokasi mereka. Dalam transmisi selanjutnya, ia menambahkan bahwa samudra tidak menunjukkan tampilan yang biasa. Frasa-frasa itu dicatat dalam transkrip pangkalan dan dilanjutkan dalam laporan-laporan berikutnya. Dalam komunikasi internal antara para Avengers, beberapa awak menyarankan untuk berbelok ke barat untuk mencoba kembali ke rute menuju pantai. Dari darat mereka mendesak manuver itu, tetapi Taylor menjawab bahwa mereka tidak memiliki referensi yang jelas untuk mengidentifikasi arah itu. Pada suatu saat, ia menyampaikan bahwa ia yakin terbang di atas Florida Keys dan sedang mencoba menemukan Fort Lauderdale meskipun perkiraan waktu dan jarak tidak sesuai dengan perkiraan itu. Sinyal radio melemah, tetapi masih mungkin untuk mendengar fragmen dialog antara para pilot. Radar darat mencatat bahwa formasi tersebut diduga telah melewati atas Great Bahamas yang menempatkan skuadron jauh lebih jauh ke utara daripada yang diasumsikan Taylor. Instruksi terus terputus-putus. Komandan mengomunikasikan bahwa mereka akan mengambil jalur 300 derajat hingga menemukan daratan atau kehabisan bahan bakar. Kemudian, ia menyebutkan kemungkinan untuk kembali menuju ke timur, berusaha memperbaiki penyimpangan. Pada pukul 4:20 sore, transmisi terakhir yang diketahui tiba, di mana mereka menunjukkan berada sekitar 225 mil laut di barat Laut Pangkalan sebelum sinyal menghilang. Angkatan Laut Amerika Serikat mengaktifkan operasi darurat di daerah tersebut. Sebuah pesawat amfibi Martin PBM Mariner dengan 13 awak lepas landas dari Fort Lauderdale untuk memulai pencarian segera. 5 menit kemudian, menara kehilangan kontak dengannya. Kesaksian dari kapal-kapal terdekat menunjukkan bahwa ledakan di udara bertepatan dengan perkiraan posisinya. Pesawat itu juga tidak meninggalkan puing-puing yang terlihat. Sepanjang malam dan hari berikutnya, 21 kapal, 1 kapal induk, 300 pesawat, dan tim darat menyisir daerah itu mengikuti pola pelacakan yang luas. Mereka tidak menemukan fragmen, noda minyak, atau tanda-tanda dari kelima Avengers atau pesawat amfibi penyelamat. Pada hari-hari berikutnya, Dewan Angkatan Laut mengumpulkan transkrip, laporan meteorologi, dan data radar untuk mencoba merekonstruksi urutan kejadian. Laporan akhir menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk menetapkan dengan pasti apa yang terjadi. Dokumentasi yang tersedia tidak memungkinkan untuk menentukan posisi pasti formasi pada saat hilangnya kontak atau menjelaskan ketiadaan total puing-puing pesawat. Penyebabnya diklasifikasikan sebagai tidak diketahui. Dengan putusan itu, hilangnya penerbangan 19 dicatat sebagai salah satu insiden aeronautika tanpa penyelesaian yang terdokumentasi di pantai Atlantik Barat. Mas Pasifik, gua-gua tersegel dan penggalian terlarang. Pada akhir tahun 1945, mulai beredar gagasan bahwa unit-unit Jepang di bawah komando Jenderal Tomoyuki Yamashita telah mengumpulkan kargo bernilai tinggi selama kampanye militer di berbagai wilayah Asia. Menurut kisah-kisah yang dikumpulkan dalam berbagai penyelidikan, barang-barang tersebut mencakup batangan, patung, dan objek seni yang diangkut ke Filipina, sementara situasi di Pasifik menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Jepang. Versi yang paling sering diulang menyebutkan bahwa materi-materi tersebut telah disembunyikan dalam jaringan terowongan yang dibuat oleh insinyur militer dan pekerja paksa. Tujuannya, selalu menurut sumber, adalah untuk mencegahnya jatuh ke tangan sekutu ketika serangan akhir mendekat. Setelah penyerahan diri, Yamashita sendiri dikenakan proses peradilan yang menghukumnya mati. Selama penahanannya, seorang perwakilan dari pemerintah, sementara Persatuan Nasional Filipina, Rogelio Roxas,
mengklaim telah menerima informasi yang berasal dari mantan perwira dan pencari lokal yang berbicara tentang beberapa rongga tersegel di pegunungan dekat Baguio. Pada tahun 1970, Roxas meyakinkan telah menemukan akses tersembunyi yang membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana, ia menggambarkan adanya Buddha yang terbuat dari logam kuning dan batangan yang dimanipulasi dengan simbol Jepang. Penemuan ini mendorong ekspedisi baru di daerah tersebut, meskipun pihak berwenang Filipina menyatakan bahwa benda tersebut hilang setelah beberapa prosedur hukum. Pada pertengahan tahun 70-an, pasangan Sterling dan Peggy Seagrave melakukan penyelidikan yang menghubungkan kisah-kisah ini dengan operasi keuangan Jepang yang dikenal sebagai Lili Emas. Wawancara mereka dengan mantan perwira intelijen menyarankan bahwa kargo-kargo tersebut mungkin telah disiapkan atas perintah Pangeran Yasuhito Chichibu yang bertanggung jawab atas urusan khusus dalam struktur militer Jepang Imperial. Menurut dokumen dan saksi mereka, materi-materi itu didistribusikan di antara gua-gua yang diperkuat, lubang alami, dan tempat perlindungan yang digali di titik-titik strategis. Luzon buku yang mereka terbitkan mengumpulkan kesaksian dari pekerja dan pembersih ranjau yang mengaku telah berpartisipasi dalam pemasangan pintu baja, jebakan, dan sistem penutup yang diledakkan dari luar. Sementara itu, Ferdinand Marcos mendorong beberapa pencarian selama masa kepresidenannya yang didukung oleh tim konstruksi. Beberapa mantan kolaboratornya mengklaim bahwa Presiden menerima informasi langsung dari orang-orang yang pernah bekerja di tempat persembunyian itu. Mereka meyakinkan bahwa setelah mendapatkan indikasi pertama, Marcos memerintahkan penggalian di daerah terpencil, tetapi hasilnya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Saksi-saksi lain meyakinkan bahwa sebagian dari dugaan kargo telah keluar dari Filipina selama masa jabatannya, meskipun bukti yang meyakinkan tidak dapat disajikan. Pada tahun 90-an, kelompok pencari baru menggunakan detektor rongga, analisis seismik, dan peralatan pengeboran untuk menyelidiki titik-titik yang ditunjukkan dalam dokumen yang digunakan kembali oleh berbagai keluarga lokal. Di beberapa tempat tersebut ditemukan terowongan yang runtuh yang menunjukkan sisa-sisa balok, pelat logam, dan sistem ventilasi. Tidak ada tim yang menyajikan bukti definitif keberadaan jarahan tersebut. Kemudian, para ahli warisan Filipina menunjukkan bahwa objek-objek yang dijelaskan oleh Roxas tidak dikatalogkan dalam catatan resmi yang meningkatkan ketidakpastian tentang besarnya muatan nyata yang dikaitkan dengan Yamashita. Secara paralel, muncul kesaksian yang mempertanyakan cerita tersebut. Beberapa mengklaim bahwa barang-barang yang dikirim dari Asia kontinental dialihkan ke Thailand atau Malaysia sebelum akhir perang. Yang lain menunjukkan bahwa terowongan yang diduga adalah gudang improvisasi untuk persenjataan peneliti yang berspesialisasi dalam operasi tentara Jepang, menyoroti bahwa beberapa unit menghancurkan arsip saat mundur yang mempersulit untuk memverifikasi total materi yang disimpan. Sampai hari ini, tidak ada inventaris lengkap yang telah diverifikasi oleh lembaga pemerintah atau sejarah. Penggalian berlanjut dalam skala kecil di daerah pegunungan Luzon. Izin resmi diberikan secara terbatas dan pihak berwenang menuntut pengawasan. Pencarian belum berhasil memberikan sisa-sisa yang mengkonfirmasi besarnya jarahan yang dijelaskan dalam kesaksian awal. Tanpa catatan resmi yang memungkinkan untuk melacak rencana perjalanannya, keberadaan yang dikaitkan dengan Yamashita tetap tidak jelas. Harta karun yang disebut itu terus menjadi salah satu kisah yang paling sering diulang tentang bulan-bulan terakhir pendudukan Jepang di Filipina tanpa adanya bukti yang dapat diverifikasi yang telah disajikan hingga sekarang untuk mengkonfirmasi lokasinya. Lukisan misterius di ruang makan Lamholm. Di Lamholm, salah satu pulau kecil yang membentuk Orkney, terdapat sebuah bangunan beton sederhana yang berfungsi sebagai ruang makan untuk personel Inggris yang ditempatkan di daerah tersebut. Di dalam gedung itu, para pelaut menghabiskan waktu istirahat di antara shift dan menggunakan ruangan itu untuk makan sehari-hari. Di salah satu dindingnya muncul sebuah lukisan yang dibuat langsung di atas plester, disertai dengan tanda tangan yang hanya terdiri dari huruf AE words. Sumber-sumber sepakat bahwa tidak berhasil ditetapkan siapa orang di balik inisial tersebut. Karya itu menunjukkan komposisi yang mengingatkan pada model kuno,
dengan figur dan dekorasi yang berhubungan dengan laut. Dalam adegan itu terlihat kolom, buah-buahan, benda-benda musik, dan elemen-elemen lain yang membutuhkan keterampilan untuk mereproduksinya dengan tepat. Tingkat pelaksanaan itu biasanya tidak dikaitkan dengan kemampuan artistik dasar seorang pelaut biasa. Meskipun gambar itu tidak menyajikan konten militer atau sindiran politik, lokasinya di ruang makan operasional, Angkatan Laut Kerajaan menarik perhatian karena jenis teknik yang digunakan. Karena alasan itu, para spesialis warisan militer telah menghabiskan puluhan tahun meninjau dokumen untuk menentukan siapa yang melukis adegan itu tanpa menemukan identifikasi yang pasti. Nama yang muncul di permukaan tidak cocok dengan anggota yang terdaftar di pangkalan. Daftar personel yang disimpan oleh Angkatan Laut tidak mencakup pelaut, bintara, atau teknisi dengan inisial tersebut. Tanda tangan itu juga tidak ditemukan di antara warga sipil yang dikontrak untuk pekerjaan tertentu, atau di dalam kelompok tahanan Italia yang mendirikan kapel Italia di pulau yang sama, dan yang dikenal meninggalkan beberapa lukisan religius di gedung itu. Dokumentasi resmi yang berkaitan dengan Lamholm memiliki kekosongan penting karena banyak arsip tahun 40-an tidak disimpan secara lengkap. Selain itu, ruang makan militer tidak terbuka untuk pengunjung, sehingga kemungkinan studi langsung terbatas. Tinjauan pertama materi yang tersedia menunjukkan bahwa penulisnya mungkin seseorang yang ditempatkan di sana sementara, dengan pengetahuan sebelumnya dalam lukisan dekoratif yang diperoleh sebelum bergabung dengan Angkatan Laut. Disebutkan juga kemungkinan bahwa itu adalah pesan bersama antara anggota awak, meskipun para peneliti sendiri mengakui bahwa tidak ada bukti yang mendukung interpretasi itu. Prasasti yang muncul di samping mural itu mungkin sesuai dengan nama panggilan, nama yang diubah, atau bahkan serangkaian kata yang menyerupai tanda tangan pribadi. Dalam pencarian yang dilakukan hingga saat ini, tidak ditemukan karya lain dengan identifikasi yang sama yang mempersulit pelacakan asalnya. Meskipun telah dilakukan konsultasi di arsip lokal dan catatan Angkatan Laut, belum berhasil ditentukan bagaimana lukisan itu masuk ke dalam ruang makan atau apa keadaan pasti pembuatannya karya itu tetap berada di lokasi aslinya, dilindungi sebagai elemen sejarah pulau. Identitas A.E. Words serta alasan untuk membuat lukisan jenis itu di gedung fungsional Lamholm tetap tidak jelas dan menjadi misteri yang terkait dengan tahun-tahun perang di Orkney. Schatzgräber, stasiun beku yang selamat tanpa tersentuh. Pada tahun 1942, selama ekspansi Jerman ke timur, sebuah kelompok khusus dari Reich ketiga mendirikan sebuah stasiun di pulau terpencil Alexandra Land. Di dalam kepulauan Franz Josef Land Post ini diberi nama Sandi Schatzgräber yang digunakan untuk mengidentifikasi fasilitas yang harus beroperasi di salah satu lingkungan paling terpencil di belahan bumi utara. Lokasi tersebut dipilih karena kedekatannya dengan rute Arktik dan kegunaannya untuk mengirimkan data tentang kondisi atmosfer yang secara langsung memengaruhi pergerakan Angkatan Laut dan aktivitas konvoi yang melintasi Atlantik Utara. Stasiun itu berfungsi sebagai titik observasi meteorologi yang ditujukan untuk mengirimkan laporan ke kapal selam dan unit yang berpatroli di daerah tersebut. Sebuah tugas yang dianggap penting dalam perencanaan Jerman. Catatan yang tersimpan menjelaskan bahwa penghuninya bekerja dalam shift terus-menerus untuk menghasilkan perakiraan cuaca, sementara mereka praktis terputus dari sisa garis depan. Pada tahun 1944, kelompok tersebut dievakuasi secara darurat setelah sakit karena mengonsumsi daging beruang kutub yang terkontaminasi. Sebuah kapal selam tiba di pulau itu dan menarik seluruh personel, meninggalkan struktur dalam keadaan terbengkalai sepenuhnya. Selama puluhan tahun, keberadaan stasiun itu diturunkan menjadi laporan-laporan yang tersebar. Pada tahun 2016, para ilmuwan Rusia yang menjelajahi Alexandra Land menemukan sisa-sisa Schatzgräber yang terkubur di bawah lapisan sedimen es. Di antara objek yang ditemukan terdapat amunisi, peralatan pengukuran, pakaian beku, dokumen dalam kondisi buruk, dan struktur logam yang bertahan berkat iklim ekstrem. Para peneliti menunjukkan bahwa beberapa terowongan dan tempat perlindungan dibangun dengan bahan lokal untuk menyamarkannya. Tata letak tempat itu mencakup zona pertahanan, platform yang diperkuat, dan akses yang dirancang untuk berfungsi, bahkan dalam kondisi angin dan salju yang konstan.
Pentingnya, penemuan itu terletak pada konfirmasi kehadiran permanen unit-unit Jerman di titik paling utara tersebut. Studi-studi berikutnya mengidentifikasi potongan-potongan radiotransmisi dan peralatan yang sesuai dengan peralatan yang digunakan oleh stasiun meteorologi tingkat lanjut. Penggalian juga menunjukkan area yang mungkin berfungsi sebagai gudang untuk pasokan yang ditujukan untuk kapal selam, meskipun laporan resmi hanya menyebutkan fungsi yang berkaitan dengan observasi cuaca. Teori tentang tujuan yang lebih luas muncul dari nama stasiun dan minat rezim pada wilayah kutub selama tahun-tahun itu. Bagian dari minat itu terkait dengan kebutuhan untuk mendapatkan data guna meningkatkan navigasi di bawah es, sementara dokumen lain menjelaskan ekspedisi ilmiah yang berfokus pada kartografi, magnetisme, dan transit maritim. Pangkalan Alexandra Land cocok dalam serangkaian operasi itu, meskipun desain internalnya yang lebih luas dari yang diperlukan untuk pos observasi menimbulkan keraguan di antara beberapa peneliti. Sisa-sisa yang ditemukan menunjukkan bahwa stasiun itu disiapkan untuk berfungsi dalam jangka waktu yang lama tanpa dukungan luar, dengan generator, sistem penyimpanan, dan struktur yang tahan terhadap permafrost. Informasi yang ditemukan memperkuat perannya dalam jaringan stasiun yang didistribusikan Jerman di zona Arktik. Namun, tidak semua elemen yang ditemukan dijelaskan hanya oleh aktivitas meteorologi. Tugas katalogisasi terus berlanjut, dan meskipun sebagian besar sejarawan setuju pada fungsi utamanya, tujuan pasti dari semua areanya belum sepenuhnya ditetapkan. Sejak ditemukan kembali, Schatzgräber telah menjadi referensi untuk studi tentang logistik Jerman dalam iklim ekstrem. Stasiun itu tetap menjadi salah satu daerah kantong yang paling terawat di Arktik yang terkait dengan Perang Dunia Kedua. Terlepas dari data yang diperoleh dan jumlah objek yang ditemukan, diskusi terus terbuka tentang apakah instalasi itu memiliki tugas tambahan. Sisa-sisa itu tetap di bawah pengawasan, dan setiap penemuan memicu pertanyaan baru tentang alasan akhir dari pos terdepan yang dibangun di salah satu wilayah paling tidak ramah di planet ini. U-530, kapal selam yang muncul tanpa penjelasan selama 2 bulan. Pada bulan Juli tahun 1945, ketika perang sudah berakhir, kapal selam Jerman U-530 muncul di lepas pantai Mar del Plata setelah berlayar tanpa pemberitahuan selama berminggu-minggu. Kedatangan itu mengejutkan pihak berwenang Argentina yang menerima komandan dan awak tanpa informasi sebelumnya tentang rute terakhir mereka. Para pelaut menyerah tanpa perlawanan dan menjelaskan bahwa mereka telah memutuskan untuk menyerahkan diri di sana setelah mengetahui berakhirnya konflik. Namun, tidak ada dokumen di kapal yang memungkinkan untuk merekonstruksi perjalanan yang diikuti sejak posisi terakhir mereka yang tercatat di Atlantik Utara. Angkatan Laut Argentina mengamati bahwa kapal selam itu tidak membawa torpedo atau materi sensitif, dan sebagian dari peralatan biasa telah dilepas sebelum penyerahan diri. Ketika para spesialis memeriksa bagian dalam, mereka memperhatikan tidak adanya peta navigasi dan buku harian teknis yang mencegah penentuan waktu. Pasti U-530 telah berada di laut lepas sejak Mei. Karena tidak adanya catatan penyelaman, konsumsi bahan bakar, atau komunikasi, kronologi 2 bulan sebelumnya tetap tidak jelas. Para pelaut menyatakan bahwa mereka telah menghindari mendekati pelabuhan perantara dan menjaga keheningan radio selama perjalanan. Pihak berwenang Amerika Serikat meminta akses ke kapal selam untuk meninjau kondisinya dan mengkonfirmasi apakah kapal itu telah berpartisipasi dalam operasi setelah kapitulasi Jerman. Laporan yang dihasilkan oleh teknisi Amerika Serikat menunjukkan bahwa kapal itu menunjukkan tanda-tanda penggunaan yang berkepanjangan, tetapi tidak mengandung informasi yang memungkinkan untuk merekonstruksi perpindahannya secara lengkap. Juga tidak ditemukan benda-benda yang menunjuk ketujuan yang berbeda dari yang telah ditunjukkan awak selama interogasi. Meskipun demikian, kurangnya dokumentasi memicu perdebatan tentang rute yang diambil U-530 sejak meninggalkan perairan Eropa. Di antara pertanyaan yang belum terjawab adalah alasan mengapa kapal selam itu membutuhkan waktu begitu lama untuk menuju ke titik penyerahan, padahal banyak unit Jerman lainnya segera menyerahkan diri kepada pasukan sekutu awak. Kapal menegaskan bahwa mereka membuat keputusan otonom untuk menghindari intersepsi,
dan bahwa mereka melakukan perjalanan dalam jalur yang luas di Atlantik sebelum menuju ke selatan. Catatan resmi tidak mencakup bukti apapun yang memungkinkan untuk memverifikasi rute itu. Tidak adanya sebagian peralatan navigasi juga mencegah penentuan apakah U-530 telah berhenti di suatu tempat selama Mei atau Juni. Akibat keraguan ini, muncul spekulasi tentang kemungkinan bahwa kapal itu telah mengangkut orang atau materi selama periode itu, meskipun penyelidikan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung gagasan itu. Para pelaut bersikeras bahwa mereka tidak menerima perintah setelah penyerahan Jerman dan bahwa niat mereka adalah untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Setelah peninjauan lengkap kapal selam, pihak berwenang Argentina menyerahkan kapal itu kepada Amerika Serikat yang melanjutkan analisis teknis sebelum memindahkannya untuk dibongkar. Kasus U-530 tetap menjadi salah satu episode yang paling banyak dikomentari yang terkait dengan kapal selam Jerman yang tiba di Amerika Selatan setelah perang. Kurangnya catatan navigasi, keterlambatan dalam menyerahkan diri, dan penarikan materi penting mencegah rekonstruksi rute akhirnya dengan tepat. Meskipun berbagai hipotesis dievaluasi, tidak ada penyelidikan yang berhasil menetapkan apa yang terjadi selama minggu-minggu itu di Atlantik. Penyerahan diri di Mar del Plata dicatat sebagai fakta terisolasi, tanpa dokumentasi yang memungkinkan untuk menjelaskan secara lengkap perjalanan kapal selam sebelum kedatangannya di pantai Argentina. Konvoi hantu Silesia. Dalam bulan-bulan terakhir tahun 1944, mulai beredar versi bahwa sebuah konvoi lapis baja yang dimuati benda-benda berharga telah meninggalkan Breslau menuju barat daya, mengikuti jalur kereta api yang melintasi Świebodzice hingga mencapai daerah pegunungan dekat Wałbrzych. Menurut berbagai kesaksian yang dikumpulkan setelah perang, kereta itu diduga mengangkut batangan, perhiasan, dan karya seni yang ditarik dari museum dan gudang resmi ketika serangan Soviet memaksa evakuasi materi yang dianggap tidak dapat diperoleh kembali. Rute yang ditunjukkan bertepatan dengan beberapa bagian yang memiliki terowongan luas yang digunakan oleh unit kereta api sejak awal abad ke-20, yang memicu gagasan bahwa konvoi itu mungkin telah dialihkan ke semacam galeri tersembunyi daerah Wałbrzych terkait dengan proyek Riese, serangkaian penggalian yang menggunakan tenaga kerja dari Camp Gross-Rosen. Pekerjaan itu mencakup lorong-lorong, ruang-ruang yang digali di batu, dan terowongan-terowongan dalam berbagai tahap pembangunan. Meskipun dokumen resmi menggambarkan fasilitas-fasilitas itu sebagai zona pendukung untuk pabrik dan tempat perlindungan, kisah-kisah yang beredar setelah perang menyebutkan jalur kereta api di bawah perbukitan yang mengelilingi kota. Tak satu pun dari kesaksian itu menyajikan bukti langsung, tetapi mereka sepakat bahwa konvoi itu menghilang di antara dua titik tertentu di jalur kereta api. Pada tahun 1945, tim Soviet dan Polandia memeriksa terowongan di wilayah itu untuk mencari materi tersembunyi. Laporan yang disusun saat itu menjelaskan bahwa beberapa galeri telah runtuh dan beberapa mulut akses menunjukkan tanda-tanda reruntuhan baru-baru ini. Meskipun pencarian mereka tidak menemukan sisa-sisa yang mengkonfirmasi keberadaan konvoi lapis baja. Selama tahun-tahun berikutnya, cerita itu tetap menjadi versi yang diulang di antara penduduk daerah itu yang menyebutkan pergerakan kereta api yang tidak biasa selama hari-hari terakhir front timur. Minat itu hidup kembali pada tahun 2015 ketika dua pencari, Piotr Koper dan Andreas Richter, mengomunikasikan bahwa mereka telah menerima informasi yang tepat tentang lokasi kereta yang terkubur di dekat kilometer 65 dari jalur Wrocław-Wałbrzych. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa peralatan georadar mereka telah mendeteksi bentuk memanjang di bawah tanah yang sesuai dengan dimensi perkiraan konvoi beberapa lokomotif dan gerbong. Berdasarkan data tersebut, pihak berwenang Polandia mengizinkan inspeksi terkontrol di daerah itu untuk memverifikasi anomali tersebut. Pekerjaan dimulai dengan mesin ringan yang ditujukan untuk menghilangkan lapisan permukaan tanah operasi itu, mencakup arkeolog, personel darurat, dan teknisi yang berspesialisasi dalam medan yang tidak stabil. Saat pekerjaan berlangsung, akar dan formasi batu menunjukkan ketidakberaturan yang menyulitkan penggalian.
Tim mengkonfirmasi adanya anomali geologis, tetapi tidak mendeteksi struktur logam atau sisa-sisa yang sesuai dengan kereta lapis baja. Setelah beberapa hari bekerja, penanggung jawab proyek mengumumkan bahwa tidak ada indikasi yang memungkinkan untuk mendukung keberadaan konvoi di titik itu. Terlepas dari kesimpulan itu, kasus itu tidak kehilangan perhatian publik. Laporan inspeksi merinci bahwa medan menyajikan komposisi alami yang dapat dikacaukan dengan bentuk memanjang yang dicatat oleh georadar. Mereka juga menjelaskan bahwa tidak adanya sisa-sisa kereta api mengurangi kemungkinan bahwa kereta itu telah dikubur di sana. Namun, sumber resmi tidak mengesampingkan bagian lain di wilayah tersebut. Cerita itu tetap terbuka karena tidak ada dokumen selanjutnya yang menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi dengan konvoi yang, menurut kisah-kisah yang dikumpulkan setelah perang, meninggalkan Breslau dan tidak pernah muncul lagi dalam catatan kereta api. Penggerebekan Prinsengracht, siapa yang memberitahu? Pada musim panas tahun 1944, rumah di Prinsengracht 263 terbongkar setelah operasi polisi yang berakhir dengan penangkapan 8 orang yang bersembunyi di dalamnya. Penggeledahan itu terjadi pada tanggal 4 Agustus, tanggal yang selalu disebutkan oleh mereka yang ditangkap dan yang bekerja sama dengan mereka sebagai hari yang tepat ketika agen-agen menyerbu tempat itu. Tidak ada dokumen resmi yang menjelaskan intervensi tersebut, tetapi kesaksian yang tersedia memungkinkan untuk merekonstruksi sebagian dari apa yang terjadi. Petugas yang terlibat adalah Karl Silberbauer dari Austria, yang termasuk dalam Sicherheitsdienst, dan 2 polisi Belanda bernama Gesinius Gringhuis dan Willem Grotendorst. Keduanya diidentifikasi beberapa bulan kemudian melalui foto oleh Otto Frank dan para pembantu yang telah mendukung mereka yang bersembunyi selama pendudukan. Sejak akhir perang, Otto Frank mencoba mencari tahu apakah seseorang mengungkapkan keberadaan tempat persembunyian itu. Dia mengirim surat, berbicara dengan pihak berwenang, dan meminta untuk meninjau berbagai arsip, tetapi dia tidak berhasil menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Pada masa itu, banyak penangkapan terjadi setelah laporan langsung, dan konteks itu memicu gagasan tentang pengkhianatan. Seiring berjalannya waktu, berbagai teori muncul untuk menjelaskan penggerebekan itu, meskipun tidak ada yang berhasil mendapatkan bukti kuat. Dugaan pemberitahuan telepon ke SD, yang awalnya dikaitkan dengan Silberbauer sendiri, menyajikan kontradiksi di antara pernyataannya, dan juga pada periode itu saluran pribadi berfungsi sangat terbatas karena pemadaman terus-menerus. Tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa pemberitahuan itu ada. Kisah lain menyebutkan suara wanita yang diduga menelepon polisi keamanan. Versi ini juga tidak memiliki dokumen yang mendukungnya. Perwira Detman, yang diduga menerima panggilan itu, meninggal tak lama setelah pembebasan, meninggalkan tanpa penjelasan apakah percakapan tersebut benar-benar terjadi. Selama puluhan tahun, beberapa nama muncul sebagai kemungkinan informan. Salah satunya adalah Willem van Maren, karyawan gudang yang menimbulkan ketidakpercayaan di antara para pembantu. Otto Frank dan kelompok pendukung mengajukan tuntutan resmi terhadapnya pada tahun 1947. Tetapi penyelidikan tidak menemukan elemen yang melibatkan dia. Kemudian, proses baru menegaskan tidak adanya bukti. Figur Tony Ahlers, anggota organisasi kolaborasionis Belanda, juga diperiksa. Dia memeras Otto Frank setelah mendengarnya mengkritik situasi konflik, tetapi tidak ada indikasi bahwa dia tahu tentang tempat persembunyian itu. Hipotesis lain termasuk Lena Hartog, istri seorang pekerja yang melakukan tugas di gedung itu. Diketahui bahwa dia mengomentari keberadaan orang-orang yang bersembunyi kepada seorang kenalan, meskipun tidak jelas apakah dia melakukannya sebelum atau sesudah penangkapan. Kurangnya tanggal yang tepat membuat tidak mungkin untuk menentukan apakah dia memiliki partisipasi. Hans van Dijk, yang ditahan selama pendudukan dan dipaksa bekerja sama dengan Jerman, juga disebutkan meskipun hubungannya dengan gedung itu tidak pernah terbukti. Seiring waktu, buku-buku diterbitkan yang menunjuk dia, tetapi kisah-kisah mereka didasarkan pada ingatan tidak langsung yang dikumpulkan setelah perang yang mencegah verifikasi mereka. Ada lebih banyak nama yang disarankan pada berbagai waktu tanpa ada yang dikonfirmasi.
Selain itu, diketahui bahwa di properti itu terjadi kegiatan yang sedang diselidiki, seperti pembelian kupon di pasar gelap, pekerjaan yang tidak dideklarasikan, dan pergerakan ekonomi yang tidak terdaftar. Semua ini membuka kemungkinan bahwa kunjungan polisi terkait dengan masalah lain dan bahwa penemuan tempat persembunyian adalah konsekuensi dari intervensi itu. Organisasi khusus yang telah mempelajari kasus ini, termasuk Anne Frank House, tetap membuka penyelidikan dan menunjukkan bahwa tidak ada jawaban definitif. Sampai hari ini, belum terbukti siapa, jika ada, yang mengungkapkan lokasi kelompok itu. Alasan sebenarnya dari penggerebekan itu terus tidak terselesaikan. Bola malam, anomali udara perang. Pada akhir tahun 1944, beberapa skuadron sekutu yang beroperasi di atas Eropa mulai melaporkan adanya titik-titik bercahaya yang mengikuti pesawat selama misi malam hari. Referensi pertama datang dari kru yang terbang di daerah dekat Rhine dan Jerman Selatan, di mana mereka menggambarkan bola-bola terang yang bergerak dengan kecepatan tinggi tanpa menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Laporan-laporan itu sepakat bahwa cahaya-cahaya itu tiba-tiba berubah arah dan menjaga jarak konstan dari pesawat, seolah-olah meniru belokan pilot. Unit intelijen menerima kesaksian ini dan meneruskannya kepada komando atasan yang meminta untuk menilai apakah itu adalah artefak Jerman yang tidak teridentifikasi. Pada bulan-bulan berikutnya, kisah serupa muncul di area operasi lain. Awak yang melintasi Mediterania menyebutkan kilatan kemerahan atau kuning yang muncul tiba-tiba di tengah malam dan menghilang tanpa jejak. Kasus-kasus juga tercatat di Pasifik, di mana pilot Angkatan Laut Amerika Serikat mengindikasikan bahwa jenis cahaya berbentuk bola menemani pesawat pengebom selama rute tertentu. Radar di pesawat tidak mencatat gema apapun, sehingga objek-objek ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai pesawat konvensional. Awak menggunakan istilah Foo Fighters untuk merujuk pada mereka, ungkapan yang diambil dari komik populer di kalangan tentara. Para spesialis yang menganalisis laporan meminta pilot merinci apakah mereka telah mengamati reaksi defensif dari cahaya-cahaya itu. Jawaban yang biasa adalah bahwa mereka tidak melakukan manuver ofensif atau mencoba menghalangi penerbangan sekutu. Namun, kehadiran mereka yang konstan menimbulkan kekhawatiran, karena tidak diketahui apakah mereka menanggapi perkembangan teknis musuh. Pada akhir tahun 1944, layanan intelijen Inggris dan Amerika Serikat mengumpulkan dokumen tentang fenomena ini, mencoba menentukan apakah Jerman telah menciptakan perangkat yang mampu beroperasi tanpa terdeteksi oleh radar. Tidak ada penyelidikan yang menemukan bukti yang menghubungkan cahaya-cahaya itu dengan program militer tertentu. Pada bulan Januari tahun 1945, staf umum sekutu menerima laporan yang mengumpulkan deskripsi dari berbagai unit. Dokumen itu menunjukkan bahwa penampakan itu tidak mengikuti pola tunggal dan bahwa karakteristiknya bervariasi antara setiap kasus. Beberapa pilot berbicara tentang satu titik terang, yang lain menyebutkan beberapa objek yang tampaknya menemani pesawat dalam formasi. Laporan itu juga menjelaskan bahwa terkadang cahaya-cahaya itu berakselerasi dan menjauh dalam garis lurus tanpa menunjukkan tanda-tanda termal yang terlihat dari kokpit. Komando militer menyimpulkan bahwa hingga saat itu tidak ada yang menunjukkan bahwa itu adalah senjata musuh. Studi-studi selanjutnya mengesampingkan fenomena atmosfer biasa karena awak kapal menegaskan bahwa cahaya-cahaya ini mengikuti gerakan yang tidak sesuai dengan pantulan, bintang, atau lucutan listrik. Meskipun demikian, sekutu tidak menemukan petunjuk yang memungkinkan untuk mengidentifikasinya. Ketika perang berakhir, beberapa pilot Jerman menyatakan telah melihat objek serupa saat terbang di atas wilayah yang sama, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menanggapi operasi eksklusif satu kekuatan. Setelah konflik, analisis berlanjut di bawah berbagai departemen yang meninjau laporan pada masa itu secara cermat. Disimpulkan bahwa cahaya-cahaya yang diamati antara tahun 1944 dan 1945 tidak dapat dikaitkan dengan proyek yang diketahui dan bahwa asal-usulnya tetap tidak jelas. Dokumen resmi menekankan bahwa tidak ada bukti konklusif yang menjelaskan apa yang dilihat pilot dan fenomena Foo Fighters
terus dicatat sebagai salah satu misteri udara yang muncul di bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua. Kaluire, pertemuan yang menentukan nasib. Pada bulan Juni tahun 1943, terjadi salah satu episode paling sensitif dalam perlawanan Prancis. Segalanya berpusat pada jatuhnya Jean Moulin, utusan langsung Charles de Gaulle di Prancis yang diduduki, dan pada diskusi yang masih berlanjut tentang siapa yang memfasilitasi informasi yang memungkinkan Gestapo untuk menangkapnya. Peristiwa-peristiwa tersebut berpusat pada sebuah pertemuan yang diadakan di Lyon, di mana beberapa pemimpin gerakan klandestin utama harus mengkoordinasikan tugas di tengah reorganisasi internal. Di antara mereka adalah René Hardy, sosok yang seiring waktu akan ditempatkan di pusat keraguan. Pertemuan rahasia itu diadakan pada tanggal 21 Juni di kota Caluire, di pinggiran Lyon, di dalam rumah seorang dokter. Polisi Jerman menyerbu pertemuan itu dan menangkap mereka yang hadir. Jean Moulin ditangkap pada saat itu, dan 2 minggu kemudian dia meninggal di bawah perlakuan buruk tanpa mendapatkan kembali kebebasannya. Dari kelompok yang berkumpul pada hari itu, hanya René Hardy yang berhasil keluar tanpa diborgol dan berhasil melarikan diri dalam keadaan yang menimbulkan perdebatan yang tidak pernah berhasil ditutup. Detail itu memicu kecurigaan terhadapnya sejak hari pertama. Penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa Hardy telah ditahan pada tanggal 7 Juni oleh Gestapo dan mengalami interogasi sebelum dibebaskan. Pembebasan sebelumnya itu memicu gagasan tentang kemungkinan kolaborasi, meskipun seiring berjalannya waktu, berbagai pernyataan pengadilan dan peninjauan arsip tidak memberikan bukti yang kuat. Setelah perang, ia menjalani 2 proses, dan dalam keduanya, ia dibebaskan karena kurangnya elemen konklusif. Meskipun demikian, posisinya tetap menjadi pusat diskusi sejarah. Arsip Jerman yang ditemukan setelah konflik menambah ketegangan dalam perdebatan. Beberapa laporan SD menyebutkan bahwa seorang anggota perlawanan diduga memberikan data yang berguna selama periode itu, dan sejarawan tertentu mengidentifikasi kesamaan dengan lintasan Hardy. Namun, pengadilan Prancis membatalkan dokumentasi itu pada saat itu dan menjauhkannya dari prosedur. Informasi yang ada tidak memungkinkan untuk menetapkan hubungan definitif antara Hardy dan penggerbekan itu. Lingkungan perlawanan itu sendiri menjadi terpecah. Mantan rekan-rekan selama puluhan tahun menegaskan bahwa Hardy telah secara langsung atau tidak langsung memfasilitasi operasi Caluire. Yang lain sebaliknya menekankan bahwa tidak ada elemen konkret yang membenarkan tuduhan formal. Pembunuhan Jean Moulin mengubah episode ini menjadi luka terbuka dalam memori kolektif Prancis, dan setiap peninjauan dokumentasi membawa interpretasi baru tanpa berhasil mencapai versi akhir. Hingga hari ini, penangkapan delegasi de Gaulle terus diselimuti oleh misteri. Identitas orang yang memberitahu, jika ada yang melakukannya, tidak pernah ditetapkan dengan tepat. Dokumen yang ditinjau, kesaksian yang terkumpul, dan keputusan pengadilan hanya sepakat pada satu hal. Pengkhianatan yang memungkinkan jatuhnya Jean Moulin masih belum memiliki orang yang bertanggung jawab yang dikonfirmasi. Königsberg, tempat terakhir harta karun itu terlihat. Yang disebut Kamar Amber telah menjadi salah satu ruang dekoratif paling terkenal dari monarki Rusia, sebuah ansambel unik yang dibentuk oleh panel-panel yang dibuat dengan resin fosil, cetakan berukir, dan potongan-potongan ornamen yang telah menempati seluruh ruang di Istana Catherine, dekat Saint Petersburg. Ketika invasi Jerman dimulai pada tahun 1941, pihak berwenang Soviet mencoba memindahkannya untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh, meskipun kerapuhan material mencegah operasi itu diselesaikan. Pada tahun yang sama, unit-unit Reich ketiga membongkar panel-panel itu, mengemas setiap bagian, dan memindahkan ansambel itu ke wilayah yang dikuasai Jerman. Pengiriman itu berakhir di kota Königsberg, di mana pihak berwenang Jerman memasang kembali ruangan itu di dalam kastil lokal. Di sana ruangan itu tetap dipamerkan selama sebagian besar konflik, dilindungi di area yang dijaga ketat sementara perang berlanjut di garis depan timur. Pada tahun 1944, pemboman di Königsberg dimulai, dan kota itu praktis hancur dalam serangan-serangan yang mendahului kedatangan tentara merah. Ketika pasukan Soviet memasuki kota, tidak ada sisa-sisa ansambel yang terlihat lagi. Laporan Jerman berbicara tentang pengemasan sebelumnya dan pemindahan ke gudang bawah tanah di dalam kastil.
Meskipun tidak ada dokumen definitif yang mengkonfirmasi keluarnya ruangan itu sebelum kebakaran yang akhirnya menghabiskan sebagian besar bangunan. Pencarian pertama yang dilakukan setelah perang berpusat di ruang bawah tanah kastil dan terowongan di sekitarnya, di mana diperkirakan peti yang berisi dekorasi asli dapat ditemukan. Ekspedisi-ekspedisi itu tidak berhasil menemukan panel apapun atau jejak kemasan. Sepanjang dekade-dekade berikutnya muncul hipotesis yang menempatkan ansambel itu di kereta evakuasi, kapal yang tenggelam di Baltik, atau gudang rahasia di dalam bekas tambang Jerman. Tidak satu pun dari lokasi-lokasi itu memberikan penemuan yang memungkinkan untuk mengkonfirmasi kelangsungan hidup ruangan itu. Penyelidikan Soviet berlanjut selama bertahun-tahun, didukung oleh pernyataan dari mantan pejabat Jerman yang mengaku telah melihat panel-panel siap untuk keluar dari Königsberg. Namun, versi lain menyarankan bahwa ansambel itu hilang selama kebakaran kastil pada tahun 1944, tanpa kemungkinan penyelamatan karena panas yang hebat yang memengaruhi struktur. Kurangnya dokumentasi lengkap dari pihak berwenang Nazi meninggalkan kasus itu tanpa garis akhir yang memungkinkan untuk merekonstruksi rute yang tepat setelah pembongkaran. Pada akhir abad ke-20, sebuah proyek dimulai di Rusia yang ditujukan untuk menciptakan kembali ruangan itu. Tim pengrajin, sejarawan, dan restorator bekerja selama bertahun-tahun untuk merekonstruksi setiap panel mengikuti model fotografi dan deskripsi lama. Hasilnya dipasang di Istana Catherine dan dibuka untuk umum sebagai replika resmi. Karya yang ditemukan kembali memungkinkan untuk menunjukkan seperti apa ruangan asli itu, sementara benda otentik terus tidak muncul. Hingga hari ini, pencarian ansambel itu belum memberikan petunjuk konklusif, dan kamar amber tetap menjadi salah satu barang yang hilang, yang lokasi sebenarnya terus tidak terpecahkan. Pemberitahuan The New Yorker yang memicu teori militer. Pada bulan November tahun 1941, muncul di majalah The New Yorker sebuah iklan yang seiring waktu akan dikaitkan dengan detail yang ditunjuk oleh beberapa peneliti sebagai kemungkinan sinyal sebelum serangan Pearl Harbor. Iklan itu, yang diterbitkan pada tanggal 20 bulan itu, memiliki judul yang berbunyi Perhatian, Peringatan, Waspada, dan menunjukkan beberapa orang di dalam tempat perlindungan bawah tanah. Teks itu mengundang untuk bersiap-siap menghadapi malam yang panjang di ruang anti pesawat dan menyarankan untuk memasukkan di antara barang-barang milik mereka permainan yang disebut ganda mematikan. Gambar utama termasuk dadu dan menunjukkan adegan yang, tanpa disengaja, akan berakhir terkait dengan peristiwa yang akan datang beberapa minggu kemudian. Di dalam edisi yang sama ditambahkan 6 iklan kecil lainnya. Semuanya mengulangi keberadaan dadu dan menyertakan angka 12 dan 7. Beberapa waktu kemudian, detail itu menimbulkan rasa ingin tahu pada beberapa anggota intelijen yang meninjau publikasi sebelum serangan sambil mencari kemungkinan indikasi apapun. Joseph Bell, seorang pilot angkatan laut, menegaskan selama perang bahwa dia telah mendengar seorang perwira menyebutkan bahwa pemberitahuan itu menarik perhatian karena cara pengirimannya di markas besar majalah dan karena pembayaran tunai. Menurut kisahnya, perwira itu berkomentar bahwa beberapa orang berpikir bahwa itu bisa menyembunyikan pesan terenkripsi, meskipun tidak ada bukti langsung yang mendukung kecurigaan itu. Puluhan tahun kemudian, sejarawan Craig Nelson mengangkat kasus itu saat meneliti dokumentasi terkait dengan serangan itu untuk bukunya Pearl Harbor, Dari Aib Menuju Kejayaan. Nelson menemukan referensi iklan di arsip tahun 50-an dan mengamati bahwa FBI telah mengikuti beberapa petunjuk tanpa mendapatkan hasil yang berguna. Laporan-laporan itu menyebutkan bahwa asal-usul teks dan ilustrasi telah diverifikasi, meskipun tidak ada dari upaya itu yang memungkinkan untuk menghubungkannya dengan jenis kegiatan klandestin apapun. Nelson menyimpulkan bahwa angka-angka itu dapat memiliki banyak interpretasi dan bahwa tidak ada elemen konkret yang mengkonfirmasi niat tersembunyi apapun. Seiring berjalannya waktu ditetapkan bahwa ganda mematikan adalah permainan nyata, diproduksi dan didistribusikan sebagai hiburan umum. Pembaca dan kolektor menemukan referensi produk yang sesuai dengan desainnya dan dengan kampanye iklannya, yang mengurangi kekuatan teori pesan terenkripsi.
Meskipun demikian, kebetulan antara angka-angka yang ditunjukkan pada dadu dan tanggal serangan memicu gagasan bahwa iklan itu menarik. Meskipun penyelidikan resmi dengan tegas menolak hubungan, detail visual terus menimbulkan perdebatan di antara mereka yang meninjau episode yang kurang jelas sebelum serangan bulan Desember tahun 1941. Raoul Wallenberg, penyelamatan yang berakhir dalam kekosongan dokumentasi. Raoul Wallenberg tiba di Budapest pada awal Januari tahun 1945, dikirim oleh pemerintah Swedia dengan dukungan Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan tindakan yang ditujukan untuk melindungi populasi Yahudi. Pada hari-hari itu, kota itu dikepung oleh serangan Soviet dan jaringan bantuan yang dia pimpin berfungsi hampir mencapai batasnya. Setelah bertemu dengan perwakilan lokal untuk mempersiapkan evakuasi beberapa kelompok, dia ditangkap oleh pasukan Soviet yang menguasai ibu kota di tengah keruntuhan rezim Hungaria. Sejak saat itu, tidak ada institusi Eropa yang berhasil mendapatkan laporan yang jelas tentang situasi sebenarnya. Tak lama setelah penangkapannya, pihak berwenang Soviet memindahkan Wallenberg ke fasilitas di bawah pengelolaan NKVD dan laporan tentang keberadaannya menjadi membingungkan. Komunikasi pertama yang dikirim ke Swedia menunjukkan bahwa dia tetap di bawah penyelidikan meskipun alasannya tidak ditentukan. Selanjutnya, korespondensi diplomatik terputus dan upaya Swedia untuk mendapatkan informasi langsung berakhir tanpa hasil. Sepanjang tahun-tahun berikutnya, pemerintah Soviet memberikan jawaban yang bertentangan, di mana mereka bergantian versi tentang kematiannya dengan referensi kedugaan penyelidikan internal yang tidak pernah dipublikasikan. Arsip dari berbagai penjara Soviet menyertakan penyebutan tidak langsung tentang seorang tahanan asing yang cocok dengan profilnya, tetapi dokumen yang tersimpan tidak memberikan data definitif. Beberapa kesaksian dari mantan tahanan sistem penjara Soviet menunjukkan bahwa seorang tahanan dengan ciri-ciri serupa berada di penjara Lubyanka dan kemudian di kompleks Lefortovo, meskipun pernyataan-pernyataan itu tidak dapat dikonfirmasi. Arsip yang dikonsultasikan oleh delegasi Swedia menunjukkan celah, penghapusan, dan kelalaian yang mempersulit penetapan kronologi yang tepat. Uni Soviet menegaskan pada beberapa waktu bahwa Wallenberg meninggal pada paruh kedua tahun 40-an, tetapi tidak pernah menyerahkan catatan medis yang dapat diverifikasi atau akta resmi yang lengkap. Selama puluhan tahun, Komite Investigasi di Swedia, Hungaria, dan Amerika Serikat meminta akses total ke dana Soviet yang mungkin berisi informasi kunci. Pada berbagai kesempatan, delegasi Swedia melakukan perjalanan ke Moskow untuk meninjau dokumen, tetapi akses ke arsip bekas NKVD tetap dibatasi. Catatan yang diizinkan untuk mereka konsultasikan mengkonfirmasi bahwa ada seorang tahanan Swedia di fasilitas Soviet selama tahun 1947, meskipun mereka tidak mengklarifikasi identitasnya dengan kepastian mutlak. Pada tahun 2016, Komite Urusan Hukum Pemerintah Swedia secara resmi menyatakan Raoul Wallenberg hilang dan mengakui bahwa nasib akhir diplomat itu terus tidak terselesaikan. Pihak berwenang Swedia menyimpulkan bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan selama puluhan tahun, dokumentasi penting tetap tidak dapat diakses dan kasus itu tetap terbuka. Rudolf Hess, penerbangan tunggal yang membingungkan Hitler. Pada awal bulan Mei tahun 1941, Rudolf Hess telah terasing dari tugas-tugas sentral partai selama berbulan-bulan, tetapi ia mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin yang paling dekat dengan Adolf Hitler. Pada periode itu, menurut dokumen yang dikumpulkan setelah perang, Hess menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari peta, bertukar surat, dan meninjau laporan yang berkaitan dengan kontak-kontak Inggris yang ia anggap relevan. Pada tanggal 10 Mei, ia lepas landas dengan pesawat Messerschmitt 110 dari Augsburg tanpa ditemani dan tanpa izin resmi. Tujuannya adalah Skotlandia, dan tujuannya menurut interogasi selanjutnya adalah untuk menyajikan proposal yang ia yakini mampu membuka saluran negosiasi. Hess terbang mengikuti rute yang berusaha menghindari radar Inggris. Setelah beberapa jam terbang, ia tiba di dekat Dungavel House, kediaman yang terkait dengan Duke of Hamilton, yang diidentifikasi Hess sebagai figur kunci untuk memulai kemungkinan dialog. Pesawat kehabisan bahan bakar dan Hess melompat dengan parasut.
Ia ditangkap tak lama kemudian oleh patroli lokal yang sama sekali tidak mengetahui identitasnya. Dalam interogasi pertama, ia memperkenalkan dirinya sebagai Alfred Horn dan menyatakan bahwa ia datang untuk berbicara dengan pihak berwenang yang, menurutnya, dapat memengaruhi kemungkinan perdamaian antara Jerman dan Inggris Raya. Berita penangkapannya dengan cepat sampai ke London. Winston Churchill menerima laporan awal pada dini hari dan, setelah mengkonfirmasi identitas asli tahanan, memerintahkan untuk memindahkannya ke fasilitas yang aman. Catatan Inggris menunjukkan bahwa dalam kontak awal itu, Hess bersikeras bahwa ia bertindak atas inisiatifnya sendiri. Pernyataan itu menimbulkan keraguan di antara para pejabat yang menginterogasinya karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Hitler telah mengizinkan penerbangan itu. Ketika Berlin mengetahui kejadian itu, rezim menggambarkan tindakan Hess sebagai isyarat individu tanpa dukungan resmi dan mengumumkan bahwa ia telah kehilangan stabilitas mental. Dokumen-dokumen Inggris mencerminkan bahwa, selama penahanannya, Hess menghindari menjelaskan niatnya dengan jelas dan tetap teguh pada versinya. Ia diinternir di berbagai fasilitas sepanjang perang, dan pada akhir konflik, ia berada di tangan pengadilan Nuremberg, di mana ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman itu dijalankan di penjara Spandau, di mana ia tetap dijaga oleh kekuatan pemenang. Dia meninggal pada tahun 1987 tanpa sepenuhnya menyelesaikan keraguan di sekitar penerbangannya. Arsip yang dikonsultasikan dalam dekade-dekade berikutnya mengkonfirmasi keberadaan versi yang bertentangan dan tidak ada yang memungkinkan untuk merekonstruksi secara definitif motif nyata yang mendorongnya untuk lepas landas menuju Skotlandia. Senjata seremonial yang menghilang setelah kejatuhan Mussolini. Pada bulan Maret tahun 1937, Benito Mussolini melakukan perjalanan ke Libya untuk memimpin kunjungan resmi yang diselenggarakan oleh rezim, dan selama perjalanan itu ia menerima sebuah benda seremonial yang bertujuan untuk memperkuat ikatan politiknya dengan komunitas Muslim di wilayah tersebut. Penyerahan itu terjadi di luar Tripoli selama acara yang disiapkan dengan parade berkuda dan pidato yang memuji sosok pemimpin Italia tersebut. Saat itu, kepala daerah setempat Yusuf Keris menawarinya sebilah pedang yang dihiasi motif Arab, yang sejak saat itu dikenal sebagai pedang Islam, sementara perwakilan suku memujinya sebagai pelindung populasi Muslim di bawah administrasi Italia. Acara tersebut tercatat dalam beberapa foto, dan salah satunya memperlihatkan Mussolini menunggang kuda sambil memegang pedang di hadapan barisan penunggang kuda. Gambar itu kemudian diedit untuk menghilangkan seorang asisten yang memegang tali kekang, bertujuan untuk memproyeksikan adegan dominasi mutlak. Setelah upacara, benda itu dipindahkan ke Rocca delle Caminate, kediaman yang digunakan oleh Mussolini, di mana benda itu tetap berada di dalam lemari kaca hingga jatuhnya rezim. Kebijakan Italia terhadap dunia Arab tidak muncul dengan tindakan itu, melainkan merupakan bagian dari garis yang dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 1934, pemerintah mendorong pembangunan keagamaan, mempromosikan sekolah-sekolah Al-Quran, dan mendanai kegiatan budaya di Libya untuk menampilkan diri sebagai sekutu populasi lokal. Pemerintah juga memerintahkan siaran radio dalam bahasa Arab dari stasiun Bari, dengan tujuan untuk mempengaruhi wilayah Muslim di Mediterania dan Timur Dekat. Dalam suasana itu, penyerahan pedang bertujuan untuk menyegel citra kedekatan budaya, diperkuat oleh pidato yang menyoroti penghormatan terhadap praktik keagamaan di daerah tersebut. Nasib objek tersebut berubah total setelah tanggal 25 Juli tahun 1943 ketika kediaman Rocca delle Caminate dijarah oleh kelompok-kelompok yang menentang rezim setelah pemecatan Mussolini. Rachele Mussolini kemudian menyatakan bahwa lemari kaca tempat pedang itu disimpan didobrak selama penyerangan itu dan bahwa benda itu menghilang tanpa ada catatan resmi. Tidak ada dokumentasi berikutnya yang memungkinkan untuk menetapkan lokasinya dan tidak ada pemulihan yang diketahui yang mengkonfirmasi kelangsungannya. Sejak saat itu, pedang itu dianggap sebagai objek yang hilang. Studi yang membahas hubungan antara fasisme dan dunia Islam menyebut kasus ini sebagai contoh warisan yang hilang selama keruntuhan rezim.
Sampai hari ini, tidak ada jejak keberadaannya yang dapat diverifikasi dan hilangnya benda itu masih menjadi misteri. Sisa-sisa Peking Man, kiriman yang tak pernah sampai ke kapal. Pada dekade 1920, sekelompok peneliti internasional melakukan penggalian di Zhoukoudian, sebuah daerah di barat daya Peking, tempat ditemukannya sisa-sisa hominid purba yang diberi nama Homo erectus pekinensis. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan Tiongkok dan asing mengkatalogkan fragmen tengkorak, rahang, gigi, dan tulang yang memungkinkan rekonstruksi sebagian evolusinya. Pada awal tahun 40-an, penemuan tersebut memiliki nilai ilmiah yang sangat besar karena mewakili salah satu koleksi terlengkap pada periode tersebut. Dengan semakin majunya konflik di Asia dan tekanan militer Jepang di sekitar ibu kota, Institut Paleontologi dan Korps Marinir Amerika Serikat sepakat untuk memindahkan kotak-kotak berisi fosil ke tempat yang lebih aman. Pada bulan Desember 1941, staf yang bertugas mengemas koleksi dan memindahkannya ke markas marinir di Peking dengan ide untuk mengirimkannya melalui laut menuju Amerika Serikat. Rencananya adalah memuat kotak-kotak itu ke kapal Amerika yang berangkat dari pelabuhan Qinhuangdao, tempat marinir beroperasi. Sebelum pengiriman dapat diselesaikan, Jepang menyerang Pearl Harbor. Situasi militer segera berubah dan pasukan Jepang menahan marinir dan mengambil kendali atas daerah tersebut. Sejak saat itu, tidak ada catatan yang dapat diverifikasi tentang rute kotak-kotak itu maupun tujuan akhirnya. Beberapa dekade kemudian, upaya untuk melacak rute yang tepat menjadi tugas yang rumit. Pada tahun 1982, peneliti Orville Schell mengumpulkan kesaksian yang terfragmentasi tentang operasi pemindahan dan menemukan inkonsistensi di antara para peserta. Bertahun-tahun kemudian, penjelajah Lee Berger mengambil kembali topik tersebut dan mewawancarai veteran marinir untuk merekonstruksi rute. Salah satu dari mereka, Richard Bowen, menyatakan bahwa ia mungkin pernah melihat muatan itu di pangkalan terdekat, meskipun ia tidak memiliki dokumen yang mengkonfirmasikannya. Kesaksiannya menjadi petunjuk penting, tetapi tidak memberikan bukti langsung tentang keberadaan akhirnya. Pada tahun 2005, penyelidikan tambahan menunjukkan bahwa kotak-kotak itu mungkin telah terkubur di suatu tempat di dekat bekas markas Amerika Serikat. Daerah itu, yang direorganisasi setelah perang, sekarang menampung fasilitas modern, termasuk tempat parkir yang menutupi sebagian dari tanah aslinya. Tidak ada bukti fisik yang memungkinkan akses ke titik yang tepat atau telah diizinkan penggalian dalam. Koleksi tersebut dianggap hilang sejak akhir perang. Cetakan yang telah dibuat sebelum pemindahan memungkinkan studi dilanjutkan, tetapi tidak menggantikan sisa-sisa aslinya. Sampai hari ini, fosil Peking Man tetap menjadi salah satu kehilangan terpenting dalam paleontologi abad ke-20 dan lokasinya masih belum terpecahkan. Langit kosong yang memicu 1.400 tembakan. Dini hari tanggal 25 Februari tahun 1942 dimulai dengan ledakan siren yang mengganggu tidur lebih dari 1 juta orang di California Selatan. Pada saat yang sama, perintah pemadaman total dikeluarkan, siaran radio dihentikan, dan ribuan penjaga anti pesawat bergerak ke pos mereka. Peringatan itu tidak muncul tiba-tiba. Sejak sore sebelumnya, pusat observasi sudah siaga terhadap pemberitahuan dari intelijen Angkatan Laut yang memperingatkan kemungkinan serangan Jepang dalam waktu 10 jam. Malam itu, unit pengawas telah mendeteksi lampu aneh di pantai yang membuat peringatan tetap aktif selama beberapa jam. Meskipun peringatan awal dibatalkan, ketegangan tetap ada. Kemudian radar mengidentifikasi objek di atas lautan sekitar 120 mil dari Los Angeles yang menghilang tak lama setelah muncul. Meskipun layar tidak menunjukkan apa-apa lagi, beberapa pengamat bersikeras melihat pesawat mendekat yang mendorong pihak berwenang untuk mengaktifkan alarm umum pada pukul 2:21 dini hari. Sementara baterai anti pesawat bersiap, pesawat dari Angkatan Udara keempat tetap di darat menunggu perintah. Dalam beberapa menit, laporan mulai berdatangan dari berbagai area yang menyatakan bahwa ada pesawat musuh di atas Long Beach dan titik-titik lain di daerah tersebut. Pada pukul 3:16,
Beberapa artileri menembak ke arah titik di atas Santa Monica, di mana para prajurit mengklaim melihat semacam kilauan kemerahan. Pada saat itu, seluruh wilayah mulai menembak ke berbagai target yang digambarkan oleh operator dengan ukuran, ketinggian, dan kecepatan yang sama sekali berbeda. Tembakan berlanjut hingga pukul 4:14 dan sinyal semua aman dikeluarkan tak lama setelah pukul 7 pagi. Ketika fajar menyingsing, penduduk berharap menemukan sisa-sisa serangan nyata, tetapi tidak ada jejak pesawat yang jatuh atau tanda-tanda pemboman. Satu-satunya konsekuensi yang terlihat adalah kerusakan yang disebabkan oleh fragmen dari proyektil anti pesawat itu sendiri, dan sejumlah kecil korban tidak langsung karena kecelakaan dan serangan jantung yang terjadi selama jam penembakan. Pers lokal menerbitkan edisi khusus, meskipun penjelasan resmi tidak konsisten. Dari pengumuman yang menganggapnya sebagai alarm tak berdasar belaka, hingga versi yang menyatakan bahwa beberapa pesawat tak dikenal telah terbang di atas kota, episode ini berakhir tanpa penjelasan definitif. Seiring waktu, insiden ini akhirnya dikenang sebagai kasus ekstrem dari ketegangan kolektif di tengah perang. Pemimpin India yang mungkin tidak pernah menaiki penerbangan terakhirnya. Kisah Subhas Chandra Bose ditandai dengan akhir yang tidak pernah benar-benar tertutup. Pada bulan Agustus 1945, ketika perang baru saja hancur berkeping-keping, sebuah pemberitahuan datang dari Taiwan yang menyatakan bahwa pemimpin pro-kemerdekaan India itu telah kehilangan nyawanya dalam kecelakaan pesawat. Itu adalah berita yang dimaksudkan untuk mengakhiri perjalanannya, tetapi sejak saat pertama muncul tanda-tanda yang tidak sesuai dengan pesan resmi tersebut. Versi yang beredar memastikan bahwa pesawat itu jatuh tak lama setelah lepas landas dan bahwa Bose tidak selamat dari benturan, meskipun kisah itu tidak pernah disertai dengan bukti nyata. Tidak ada jenazah yang diidentifikasi sebagai miliknya yang muncul, juga tidak ada foto yang dapat diverifikasi atau dokumen medis yang mengkonfirmasi kematiannya. Ketiadaan bukti total ini membuka kekosongan yang bertahan selama puluhan tahun. Dalam skenario itu, setiap jam sangat berharga. Jepang baru saja menyerah dan banyak struktur militer runtuh yang membuat kebingungan menjadi lebih besar. Meskipun demikian, kurangnya elemen dasar seperti catatan kecelakaan atau laporan resmi lengkap memicu gagasan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan narasi yang coba dipaksakan. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai penjelasan. Beberapa berasal dari kesaksian Jepang yang tidak konsisten satu sama lain dan menawarkan deskripsi yang tidak sesuai tentang dugaan kecelakaan itu. Yang lain berbicara tentang detail yang bertentangan tentang bagaimana benturan itu terjadi, apa yang terjadi pada puing-puing, atau siapa yang hadir pada saat-saat berikutnya. Versi-versi itu tidak pernah berhasil cocok satu sama lain, dan alih-alih memberikan kejelasan, versi-versi itu malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Dari titik itu, teori-teori mulai beredar yang mengarah pada kemungkinan pelarian yang direncanakan. Ide utamanya adalah bahwa Bose akan memanfaatkan kekacauan akhir perang untuk menghilang dengan sengaja dan mencari jalan keluar di luar wilayah tersebut. Ada pembicaraan tentang rute menuju wilayah yang dikendalikan oleh kekuatan yang belum mengungkapkan gerakan mereka, yang menambahkan lebih banyak lapisan ketidakpastian. Sementara itu, pemerintah Jepang mempertahankan pernyataan yang juga tidak sepenuhnya konsisten satu sama lain. Beberapa menunjukkan kematian yang dikonfirmasi, yang lain menyisakan ruang untuk keraguan. Kurangnya koherensi ini akhirnya semakin memperkuat perasaan bahwa kasus itu belum terpecahkan. Seiring berjalannya waktu, inkonsistensi terus menumpuk dan misteri itu tetap utuh. Hari ini, kisah resmi terus mengklasifikasikan episode tersebut sebagai kecelakaan tanpa korban selamat. Namun, rapuhnya bukti yang tersedia dan jumlah cerita yang saling bertentangan yang muncul setelah pengumuman tersebut membuat kemungkinan pelarian tetap terbuka. Kombinasi itu mengubah dugaan kematian Subhas Chandra Bose menjadi salah satu teka-teki paling gigih di akhir Perang Dunia Kedua, sebuah bab di mana tidak ada yang menjadi sepenuhnya jelas dan di mana setiap versi meninggalkan lebih banyak keraguan daripada kepastian. Lembaran tersembunyi di Monowitz, nama-nama yang seharusnya tidak ada di sana,
Di area reruntuhan di dalam kompleks Auschwitz-Monowitz muncul sebuah penemuan yang membingungkan para peneliti yang memeriksa sisa-sisa kamp tersebut. Di antara pecahan bata dan kayu yang lapuk, ditemukan selembar kertas yang tersimpan di balik dinding yang rusak, ditulis dengan pensil dan dengan tanda-tanda yang tampaknya memverifikasi data. Dokumen itu menunjukkan daftar 17 nama dengan nama keluarga Inggris, disertai dengan catatan singkat dan serangkaian istilah Jerman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di bagian belakang. Kertas itu menunjukkan keausan yang khas dari masa itu, meskipun baris-baris yang mengidentifikasi setiap individu yang termasuk dalam daftar kecil itu masih dapat dibaca dengan jelas. Tulisan itu sesuai dengan ruang yang terkait dengan subkamp Monowitz, tempat kerja wajib diorganisir untuk para tahanan yang dikirim ke pabrik IG Farben. Dalam lingkungan itu, kehadiran tentara yang berasal dari Britania Raya sulit untuk dibenarkan karena catatan yang tersimpan tidak menyebutkan kontingen Inggris yang ditugaskan ke tempat itu. Pihak berwenang yang mengelola kompleks itu tidak meninggalkan catatan tentang lewatnya personel dari unit Inggris dan tidak ada dokumentasi yang menjelaskan alasan munculnya daftar itu di area yang begitu spesifik di kamp. Meskipun beberapa nama keluarga cukup jelas, nama-nama itu tidak cocok dengan arsip resmi yang memungkinkan untuk menghubungkannya dengan tahanan yang dikatalogkan oleh otoritas Jerman. Materi yang ditemukan menunjukkan sekumpulan nama tanpa penjelasan langsung dan menyajikan kombinasi kata-kata yang diterjemahkan yang menunjukkan upaya untuk memahami instruksi atau kosakata yang terkait dengan fungsi internal kamp. Namun, sumber tersebut tidak menjelaskan apakah mereka yang menulis terjemahan itu adalah orang-orang yang berada dalam situasi yang sama dengan yang diidentifikasi dalam daftar, atau apakah mereka termasuk kelompok lain yang beroperasi di ruang yang sama selama perang. Asal-usul bagian dokumen itu tetap tidak jelas, karena tidak dikaitkan dengan catatan pergerakan apapun di dalam Monowitz atau laporan yang terkait dengan area lain dari kompleks tersebut. Penemuan itu menimbulkan pertanyaan di antara mereka yang mempelajari sisa-sisa Auschwitz karena informasi yang dikumpulkan tidak cocok dengan arsip resmi tahanan asing atau dengan klasifikasi pekerja paksa yang biasa di pabrik IG Farben. Kartu catatan tahanan yang tersedia tidak menunjukkan data yang menghubungkan 17 nama itu dengan transfer dari kamp untuk tawanan perang Inggris atau dengan kontingen yang telah dikirim untuk pekerjaan tertentu. Selain itu, tanda-tanda yang dibuat dengan pensil di samping nama keluarga tidak menunjukkan fungsi atau tugas sehingga tujuan daftar itu tetap tidak jelas. L-8, sebuah kapal udara utuh tanpa siapapun di dalamnya. Pada pagi hari tanggal 16 Agustus tahun 1942, kapal udara L-8 Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari Treasure Island untuk melakukan patroli rutin di lepas pantai California. Di dalamnya ada Letnan Ernest DeWitt Cody dan Ensign Charles Ellis Adams. Keduanya memiliki rekam jejak sebelumnya dalam pesawat jenis ini. Pesawat itu, yang awalnya dibangun oleh Goodyear untuk tujuan promosi dan dipindahkan ke Angkatan Laut beberapa bulan sebelumnya, merupakan bagian dari armada yang digunakan untuk mengawasi kemungkinan kapal selam Jepang di daerah itu. Keberangkatan disetujui tanpa kegagalan teknis dan dengan jarak pandang yang memadai. Selama tahap pertama perjalanan, tidak ada masalah yang tercatat. Sekitar pukul 7:50, kedua pria itu memberitahu melalui radio bahwa mereka telah menemukan tumpahan minyak di laut dan akan memeriksanya. Transmisi itu adalah yang terakhir yang sampai ke markas besar. Sejak saat itu tidak ada laporan lebih lanjut yang diterima. Kurangnya respons menyebabkan pencarian diaktifkan dengan pesawat dan kapal terdekat. Beberapa jam kemudian, kapal udara itu terlihat bermanuver tanpa tanda-tanda darurat dan melepaskan 2 penanda asap di atas area tempat tumpahan itu berada. Sebuah pesawat amfibi mengidentifikasinya pada ketinggian di atas normal. Saksi lain mengamati bagaimana ia turun dan melayang menuju pantai. Kemudian ia sempat mendarat sebentar di pantai tanpa ada yang muncul di kabin. Beberapa orang mencoba menahannya, tetapi ia kembali naik dan bergerak menuju Daly City. Benturan terakhir terjadi sekitar pukul 11:30 di jalan perumahan. Pemadam kebakaran dan polisi menemukan pintu terbuka dan semua kontrol dalam kondisi operasional.
Radio berfungsi, parasut masih di tempatnya, dan peralatan utama tetap utuh. Hanya hilang 2 rompi pelampung yang dikenakan pilot sejak awal. Tidak ada indikasi kebakaran atau kerusakan yang menjelaskan keluarnya paksa. Penyelidikan mengkonfirmasi bahwa kapal udara itu telah terlihat di berbagai titik antara pukul 7 dan 11 tanpa tanda-tanda alarm di dalamnya. Tidak ada saksi yang melihat jatuh, melompat, atau tanda-tanda perlawanan. Juga tidak ditemukan sisa-sisa pribadi di laut, meskipun ada analisis tentang penutup pintu dan hipotesis tentang kemungkinan kecelakaan saat mereka memeriksa sesuatu di luar, tidak muncul kesimpulan yang pasti. Cody dan Adams dinyatakan meninggal 1 tahun kemudian. Sampai hari ini, hilangnya kedua pilot itu terus tanpa jawaban. Seiring berjalannya waktu, setiap kasus dicatat sebagai bagian dari serangkaian fakta yang tidak pernah mencapai penjelasan definitif. Episode-episode ini yang tersebar di berbagai front dan momen perang terus membentuk peta peristiwa yang tidak lengkap yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh siapapun. Sampai hari ini, mereka tetap menjadi kisah terbuka yang membuat pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi tetap hidup,